Pernahkah kalian membayangkan hidup di ketinggian ekstrim, di mana setiap tarikan nafas adalah perjuangan, dan langit terasa begitu dekat hingga seolah bisa kita sentuh? Kali ini kita akan menjelajahi sebuah permata tersembunyi di jantung pegunungan Andes, Peru, Lariconada. Kota yang sering disebut sebagai pemukiman tertinggi di bumi ini akan memukau membuat kita kagum dan mungkin sedikit merinding dengan kisahnya yang luar biasa. Siapkan diri kalian. Bayangkan sebuah landscape tandus yang menjulang tinggi, di mana bahkan pepohonan pun menyerah untuk tumbuh. Di ketinggian sekitar 5.100 meter atau 16.700 kaki di atas permukaan laut, bahkan lebih tinggi 300 meter dari puncak Mont Blanc. Tekanan udara begitu rendah, atmosfer begitu tipis, hingga kadar oksigen hanya separuh dari yang biasa kita hirup. Ya, hanya 50% oksigen. Sebuah kondisi ekstrim yang memaksa penduduk Lariconada yang jumlahnya mencapai puluhan ribu jiwa untuk mengembangkan fisiologi unik. Tubuh mereka memproduksi sel darah merah 2 kali lebih banyak hanya untuk bertahan hidup. Ini adalah bukti ketangguhan manusia yang luar biasa dalam menghadapi tantangan alam. Namun, di balik pemandangan pegunungan yang spektakuler, tersembunyi realitas yang keras. Lariconada bukanlah surga yang tenang. Reputasinya sebagai area dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi menjadi bagian dari kisahnya. Lalu, mengapa orang rela datang dan tinggal di tempat se-ekstrim ini? Jawabannya sederhana namun memikat. Emas. Ya, emaslah yang menarik sekitar 50.000 jiwa untuk menetap di tengah kondisi yang begitu keras, membawa mimpi kekayaan yang terpendam di perut bumi. Namun, impian ini seringkali berbenturan dengan kenyataan hidup di antara tumpukan sampah yang menggunung, lingkungan yang tercemar, dan bahaya yang selalu mengintai. Bagi kita yang terbiasa dengan dataran rendah, mendaki lebih dari 2000 meter saja bisa memicu penyakit ketinggian yang menyiksa. Gejala seperti sakit kepala hebat, pusing, dan mual bisa berkembang menjadi kondisi serius, seperti penumpukan cairan di paru-paru jika tidak ditangani. Di ketinggian ekstrim Lariconada, tubuh kehilangan cairan 2 kali lebih cepat, membuat dehidrasi menjadi ancaman nyata. Namun, penduduk asli Lariconada memiliki keajaiban adaptasi dalam tubuh mereka. Sistem pernapasan dan peredaran darah mereka telah menyesuaikan diri untuk berfungsi efisien dalam kondisi oksigen minim. Salah satu tradisi yang dipercaya membantu meredakan gejala penyakit ketinggian adalah mengunyah daun koka. Meskipun ilegal di banyak negara, di wilayah Andes 3 atau 4 lembar daun koka yang dikunyah di satu sisi mulut dipercaya dapat memberikan efek mati rasa dan membantu penggunanya merasa lebih rileks. Sayangnya, kekayaan emas Lariconada juga membawa konsekuensi lingkungan yang mengerikan. Proses pengolahan emas seringkali menggunakan bahan kimia mematikan seperti sianida dan merkuri, mencemari tanah dan sumber air, menciptakan ancaman kesehatan jangka panjang. Pemandangan yang menyayat hati adalah lautan sampah yang mengelilingi kota. Alam seolah menyerah pada tumpukan limbah yang terus menggunung akibat kurangnya infrastruktur dan pengolahan limbah yang memadai di tengah pertumbuhan populasi yang pesat. Lariconada juga dikenal dengan tingkat kriminalitasnya yang cukup tinggi, terutama kasus penikaman dan pencurian. Salah satu alasannya adalah kebiasaan penduduk menyimpan uang tunai dan emas di rumah, karena tidak adanya bank atau lembaga keuangan formal. Saat matahari menyinari Lariconada, hiruk-pikuk kehidupan di pusat kota mulai terlihat. Kafe-kafe lokal, pasar-pasar ramai, dan lalu lalang penduduk menjadi pemandangan sehari-hari. Meskipun dekat dengan garis khatulistiwa, tanah di sini sering membeku, dan suhu malam hari bisa turun drastis hingga 10 derajat Celcius. Di tengah kondisi ekstrim ini, ribuan orang tinggal di gubuk-gubuk logam minim listrik maupun pemanas, berbagi toilet dan kamar mandi umum yang terbatas. Sebuah pemandangan unik adalah jaringan selang-selang air yang menjuntai di atas kota, mengalirkan air dari glasier pegunungan sebagai sumber utama. Hampir semua penduduk di sini bukanlah penduduk asli. Mereka datang dari berbagai wilayah Peru, membawa mimpi yaitu emas. Lonjakan harga emas antara 2001 dan 2012 memicu ledakan populasi yang tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai.
Akibatnya, ribuan orang membuang sampah di jalanan, menciptakan tempat pembuangan raksasa tanpa adanya layanan pengelolaan sampah. Lebih mengerikan lagi adalah kurangnya sistem pembuangan limbah yang layak. Dengan air limbah mengalir terbuka di jalanan, menciptakan kondisi sanitasi yang sangat buruk dan meningkatkan resiko penyakit. Kota Lariconada terletak di sekitar gunung yang indah dan unik, La Bella Durmiente atau Putri Tidur. Jika kita perhatikan bentuknya, kita akan melihat siluet seorang wanita berbaring tidur, memberikan nama yang puitis bagi kota yang keras ini. Ada kepercayaan lokal yang kuat bahwa La Bella Durmiente akan cemburu dan mendatangkan bencana jika wanita menyentuh emas di dalam tambang. Akibatnya, wanita dilarang bekerja di dalam tambang dan harus mencari nafkah dengan cara lain, seperti mencari sisa-sisa emas di bebatuan limbah di luar area pertambangan. Pemandangan memilukan adalah melihat anak-anak kecil ikut mencari emas di tumpukan batu limbah, seringkali dengan bekas radang dingin di pipi mereka. Setiap pagi, ribuan pekerja tambang berjalan kaki berkilo-kilometer mendekati lereng curam menuju mulut tambang. Kondisi kerja di dalam terowongan sangat berat dan berbahaya, dipenuhi gas beracun. Lariconada juga dijuluki The Devil's Paradise. Meskipun berbahaya, tekad para penambang mencari emas tetap kuat. Kecelakaan kerja selalu diwaspadai. Kecelakaan seperti ledakan, runtuhnya atap tambang, dan keracunan gas adalah risiko nyata. Jika seorang pekerja tambang meninggal akibat kecelakaan, kompensasi yang diberikan biasanya sangat kecil, sekitar $600 Amerika. Sistem upah yang berlaku di Lariconada pun sangat unik dan eksploitatif, disebut chachoreo. Para penambang bekerja tanpa upah selama sebulan penuh dan hanya mendapatkan 1 hari untuk bekerja bagi diri mereka sendiri. Maksudnya 30 hari kerja tanpa gaji dan hari ke-31 adalah mengambil emas yang mereka temukan sebagai gajinya. Penghasilan mereka sangat bergantung pada keberuntungan di hari chachoreo. Sehingga beberapa penambang mencoba menyembunyikan batu-batu menjanjikan selama hari kerja, bisa untuk mengurangi risiko tidak mendapatkan apa-apa. Kembali ke tantangan fisik di ketinggian ini, tingkat oksigen dalam darah bisa turun drastis. Bahkan penduduk lokal pun merasakan dampaknya saat beraktivitas berat, dan bagi pendatang kondisi ini bisa sangat berat dan memerlukan waktu penyesuaian. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang ekstrim di Lariconada berkontribusi pada harapan hidup penduduk yang sangat rendah, hanya sekitar 35 tahun. Selain paparan bahan kimia beracun, kadar oksigen rendah juga memberikan tekanan besar pada sistem kardiovaskular. Saat malam tiba, pusat kota Lariconada ramai dengan para pekerja tambang mencari hiburan. Hanya beberapa jalan yang memiliki penerangan, meninggalkan sebagian besar kota dalam kegelapan. Disinilah tempat berkumpul untuk berbelanja, bersosialisasi, dan mencari hiburan. Kios-kios dan toko-toko kecil menjajakan berbagai barang. Anak-anak pun masih terlihat bermain di luar hingga larut malam. Berinteraksi dengan mereka membuka mata kita pada realitas kehidupan mereka, memunculkan pertanyaan tentang akses pendidikan dan masa depan di tengah keterbatasan ini. Pendidikan tinggi hampir tidak tersedia di Lariconada, memaksa mereka yang ingin melanjutkan studi untuk pindah ke kota lain seperti Puno. Lariconada, atap dunia yang dihuni manusia, sebuah tempat dengan keindahan alam yang memukau, namun menyimpan realitas hidup yang keras dan penuh tantangan. Kisah tentang ketangguhan manusia, impian akan kekayaan, dan konsekuensi dari eksploitasi sumber daya alam. Semoga perjalanan virtual ini memberikan kita perspektif baru tentang kehidupan di batas ekstrim dan membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki. Terima kasih, sampai jumpa di video kami menarik lainnya.